minuman serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Terakhir kita sudah membahas tentang al-muharramatu fi kitabillahi ta'ala, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Betul nggak? Saya ingin coba review lagi, mengulang sebelum kita lanjutkan, bahwa ternyata berjumlah 5 berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-Mayyitah. Mayyitah itu apa Pak? Hewan binatang yang matinya bukan karena proses karena terkena benturan dengan benda tumpul gitu ya. Wal mutaraddiyah, atau binatang yang matinya itu karena jatuh dari ketinggian, atau matinya karena diterkam oleh binatang buas. Selama tidak disembelih, maka itu masuk dalam kategori apa Pak? Al-mayyit. Ini yang pertama. Jadi setiap binatang yang mati bukan karena disembelih. Kecuali ada binatang yang matinya tidak disembelih dan itu diperbolehkan, ada pengecualian. Masih ingat apa Ibu? 1, ikan. Yang kedua, belalang, al-hut wal jarad. Itu dikecualikan. Jadi kalau Bapak Ibu rahimakumullah mendapatkan ikan mengambang di lautan, di kolam, asalkan memang masih segar gitu. Dan kalau dimakan tidak berdampak terhadap kesehatan badan, monggo. Walaupun mati karena tidak disembelih. Dan belalang. Itu pengecualian. Yang kedua apa? Hurrimat alaikumul maytatu wad-damu, darah. Darah seperti apa yang tidak boleh? Darah yang mengalir, darah yang ditampung dalam sebuah bejana. Pengecualian kalau darah yang nempel sedikit di daging. Kita beli daging sapi dari pasar, masih ada darahnya. Kita dapat daging kurban 1 kilo, 2 kilo, ada darahnya nempel di daging itu. Kita langsung potong daging itu, kita tusuk, kita bikin sate, gak masalah. Yang tidak boleh apa? Daman masfuh. Sudah clear ya? Kemudian yang ketiga apa? Walahmul khinzir, daging babi. Kalau daging babi sudah clear lah. Mau bulunya, mau tulangnya, gak ada pengecualian. Semua jenis bentuk babi, dagingnya, tulangnya, kalau dimakan gak boleh. Bukan hanya sekedar dimakan, ya. Misalkan kulitnya dijadikan jaket apa? Ini mah jaket kulit babi misalkan. Kan dipakai, dikenakan. Kalau bikin sepatu gimana? Walaupun diinjak, ya tetap gak boleh. Kenapa? Karena menempel di badan kita. Bulunya buat koas ngecat rumah. Apalagi koasnya dibikin buat apa namanya itu, loyang, buat jualan martabak gitu. Koasnya ternyata dibuatnya dari bulu babi misalkan. Hati-hati. Jadi babi itu memang termasuk bulunya, kulitnya tidak boleh. Berbeda dengan kulit binatang yang lainnya. Kulit yang memang binatang itu boleh dimakan dagingnya. Seperti apa? Kulit kambing, kulit sapi, dibikin sepatu, dibikin jaket, asalkan setelah melalui proses penyamakan. Bulu ayam dibikin kemoceng buat bersih-bersih sajadah, bersih karpet, gak masalah. Kenapa? Karena binatangnya adalah halal untuk dikonsumsi. Tapi kalau babi itu nggak boleh. Ya. Tapi saya tadi ada meme itu di Facebook. Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya
kita punya celengan, cuma celengannya itu bentuknya binatang babi. Terus uang kita nabung di dalamnya, itu uangnya halal nggak katanya gitu. Ada aja netizen itu kan itu ya. Ya tapi kan kesannya itu masa beli celengan gambar babi kan gitu ya. Janganlah kalau celengan gambar ayam itu udah biasa ya. Saya baru dengar ada celengan bentuknya babi. Ya. Baik, 3. Yang keempat apa? Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, binatang disembelih tapi di saat disembelihnya tidak membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Diam aja bismillah. Walaupun khilafiyah ya Bapak Ibu. Sebagian para ulama ada yang membolehkan walaupun tidak baca bismillah, yang penting yang menyembelihnya seorang muslim gitu ya. Tapi itu pendapat yang minoritas. Pendapat yang kuat jumhur ulama, maka bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang terakhir adalah apa? Binatang yang disembelih yang tujuannya adalah apa? Untuk berhala. Sebagai bentuk persembahan, perlindungan, dengan keyakinan bahwa dengan menyembelih kambing itu, dengan menyembelih kerbau itu, maka sang penjaga laut pantai selatan, sang penjaga jembatan misalkan itu kan, itu akan memberikan pertolongan. Nah, kalau tidak memotong kambing, kepalanya tidak dikubur misalkan di sekitar konstruksinya, maka katanya maka jembatan ini akan ambruk. Oleh karena itu apa? Potong. Itu tujuannya sudah sah. Karena meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan perlindungan. Termasuk apa? Persembahan untuk jin. Untuk jin. Dan termasuk bukan hanya persembahan berupa penyembelihan Pak kalau jin itu. Kalau Bapak Ibu ada orang yang kesurupan minta apa? Minta serutu, jangan dikasih itu Pak itu. Minta air kopi gitu kan. Jangan dikasih gitu Pak. Ya, berarti ketika kita mengikuti keinginan, berarti pada waktu itu kita sudah masuk wilayah apa Bapak Ibu? Ketaatan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk. Itu sudah sah. Baik. Jadi cuma 5. Kalau begitu Pak Ustadz boleh dong yang lainnya yang tidak disebutkan. Kan kita sudah kemarin dibahas untuk kaidah terkait dengan makanan itu al-aslu fil at'imah al-hil. Hukum asal masalah makanan itu halal saja. Illa atau hatta yadulla dalilu ala tahrimiha. Kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Kan nggak ada ini yang disebutkan Al-Qur'an cuma 5. Terus bagaimana hukumnya makan anjing? Bagaimana hukumnya makan ular? Bagaimana hukumnya makan apa lagi Pak? Suike misalkan itu nanti ya. Kan ya disebutkan. Nah, kalau kita hanya berlandaskan Quran saja, surat Al-Maidah ayat 5 tadi, ayat 3, maka nanti akan ada makanan-makanan yang itu sebenarnya tidak boleh tapi kemudian dibolehkan. Alasannya apa? Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contoh terkait dengan hukum daging anjing. Karena ada yang membolehkan. Alasannya apa? Gak ada di dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk dalam pembahasan apa? Al-muharramatu bis sunnatin nabawiyah. Makanan yang diharapkan berdasarkan sunnah Nabi, berdasarkan hadis Nabi. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk mengetahui suatu makanan boleh dimakan atau tidak, halal atau haram, maka tidak cukup berlandaskan Quran saja. Ada yang menjadikan kita nanti punya alasan bahwa ini tidak boleh dimakan. Karena apa?
karena tidak bolehkan. Oleh siapa? Bukan ke Al-Quran tapi Nabi dan penjelasan para ulama. Ya, penjelasan para ulama. Nah, nanti yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan Nabi, nah bolehlah. Yang kedua, mari kita rujuk. Apa yang tidak boleh berdasarkan hadis Nabi? Dalam kitab ini disebutkan apa Pak? Dhahaba jamahiru ahlil ilmi, berpendapat mayoritas para ulama. Ini berarti jamahir, jumhur ya. Artinya ini mayoritas para ulama. Salah satu di antara yang tidak boleh dimakan selain yang 5 dalam Al-Quran, apa Pak? Lahmu al-humuril ahliyah, daging keledai, keledai peliharaan, bukan keledai liar, keledai yang biasa dipelihara, yang biasa dijadikan tunggangan oleh masyarakat Timur Tengah. Karena kalau di Indonesia saya belum pernah lihat keledai itu Pak ya. Tahu keledai kan Pak? Bentuknya itu seperti kuda, cuma pendek, kecil gitu. Seperti kuda. Namanya Pak al-himar. Keledai. Di dalam Al-Quran disebutkan ya, orang yang membaca Alkitab tapi tidak mengetahui isinya dan tidak mengamalkan kandungannya itu kama salil himari yahmilu asfaro, seperti keledai yang membawa kitab-kitab tapi dia nggak ngerti apa dalam kitab. Jadi kalau dalam Al-Quran itu biasanya keledai itu disimbolkan dengan binatang yang dungu gitu ya. Binatang dungu. Dalam sebuah hadis, dalam sholat berjamaah, kalau seandainya ada seorang makmum, imam belum ruku, dia sudah ruku duluan. Imam belum bangkit dari ruku, dia sudah duluan itu. Nah, itu kata Nabi, mudah-mudahan orang itu nanti kepalanya diganti dengan kepala keledai. Gitu. Itu kan menunjukkan tentang kebodohan, ketidaktahuan. Nah, terkait dengan daging keledai, dalam kitab ini sebutkan apa? Zahaba jamahiru ahlil ilmi, berpendapat mayoritas para ulama ila tahrimi akli lahmil humuril ahliyah, tentang haramnya memakan daging keledai peliharaan. Cuma pengharaman itu bukan berdasarkan ayat Al-Quran, tapi pernyataan Nabi. Nah, pernyataan Nabi itu menjadi dalil, menjadi alasan dalam masalah hukum. Ini menjadi penting Bapak Ibu, karena maaf, di sebagian masyarakat itu ada yang berpendapat nggak perlulah kita mengikuti hadis Nabi, sunnah Nabi. Dalam berislam ini cukup udah Quran saja katanya. Kenapa? Karena kan Al-Quran itu sudah pasti tuh kebenarannya, otentik sejak dari awal turun kepada Nabi, langsung dicatat, langsung dihafal, sehingga Al-Quran itu turunnya itu berdasarkan riwayat yang banyak. Makanya nggak ada istilah Al-Quran itu Al-Quran do'if gitu kan. Ini ayatnya do'if nih, nggak ada. Semua Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas yang sudah kita baca itu sudah otentik, sudah dijamin kebenarannya bahwa itu benar-benar apa? Firman Allah gitu. Kalamullah. Nggak ada satupun yang di dalamnya ada ayat kalimat yang itu ucapan selain Allah. Karena memang sejak dari awal Allah sudah jaga. Inna nahnu nazzalna alaika dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami sesungguhnya sudah menurunkan Al-Quran ini dan kami sudah jaga, kata Allah. Gimana cara Allah menjaga Al-Quran? Satu, melalui turunnya sejak dari awal langsung dihafal oleh Nabi dan dihafal oleh para sahabat. Yang kedua, caranya memang sejak dari awal Al-Quran itu ketika turun dicatat langsung, Pak. Dan Rasulullah punya sekretaris pribadi, Zaid bin Thabit di antara, yang tugasnya itu mencatat setiap wahyu itu turun. Jadi sudah dihafalkan
dalam hafalan para sahabat dan hafalan Nabi langsung dicatat. Cuma dicatatnya di kulit-kulit binatang, di pelepah-pelepah kurma, kan itu ya. Waktu zaman Nabi kan belum ada kertas. Kemudian dibukukan, disimpan. Baru nanti dibukukan, dikumpulkan menjadi satu kitab itu di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq awalnya itu. Ya, setelah usulan Umar bin Khattab, karena para penghafal banyak yang meninggal dunia, gugur dalam. Nanti kalau seandainya orang yang hafal Al-Quran habis misalkan itu tinggal sedikit, gimana untuk menjamin keberadaan Al-Quran itu? Saya usul, kan sudah tercatat tuh, dibukukan saja, biar nanti bisa dibaca gitu. Abu Bakar itu awalnya nggak mau, Pak. Kenapa? Ini kan nggak diperintahkan oleh Nabi. Takutnya mengada-ada, takut bid'ah kan itu, Bapak Ibu. Akhirnya dipanggillah Zaid bin Thabit yang ditugaskan oleh Nabi untuk mencatat Al-Quran. Ceritakan nih, Umar mengajukan usul Al-Quran yang berada di lembaran-lembaran itu kita bukukan saja. Kata Zaid bin Thabit apa Pak? Demi Allah, engkau memerintahkan kepada kami untuk memindahkan bukit ini ke bukit yang lain, itu lebih ringan, lebih mudah bagiku daripada aku harus mengumpulkan Al-Quran. Artinya apa? Zaid bin Thabit itu takut melakukan sesuatu yang ini memang tidak diperbolehkan gitu. Dan Nabi nggak pernah memerintahkannya. Tapi kata Umar, ini demi kebaikan. Walaupun Nabi nggak memerintahkan, Nabi nggak melakukannya, ini demi kemaslahatan umat ke depan. Akhirnya disetujui, Pak. Maka mulai dari situ Al-Quran dibukukan. Dan otentik sampai sekarang. Ya. Nggak ada istilah Quran. Makanya ada orang yang sedikit mau memalsukan, ketahuan Quran palsu itu seperti apa. Tapi kalau hadis Nabi baru dibukukan, hadis Nabi itu Pak, hadis Bukhari, Muslim dibukukan kapan? Itu 400 tahun setelah Nabi wafat. Bayangkan 400 tahun. Ya. Karena Nabi sejak dari awal itu kepada para sahabat apa? Man kataba anni falyamha. Barang siapa orang yang menulis dariku ucapanku, maka hapus, jangan ditulis. Yang ditulis itu murni, yang itu kalimatnya itu redaksinya hanya Allah saja, Al-Quran saja, ayat Al-Quran saja. Tapi kalau nasihat, tausiah, jangan ditulis, hapus. Hanya beberapa orang saja yang menulis, tidak semuanya. Ya, ada sahabat juga yang ditugaskan dan untuk mencatat pernyataan Nabi, cuma nggak semuanya. Nah dari sinilah kemudian ada orang yang mengatakan apa? Nggak perlulah kita pakai hadis Nabi. Nggak perlu pakai sunnah Nabi, cukup Quran saja. Makanya kelompok ini menamakan dirinya kelompok apa? Qurani gitu. Jadi nggak mengikuti sunnah Nabi, hadis Nabi. Nah yang jadi masalah, kita bingung. Kalau cukup dengan Quran saja, kira-kira sholat mereka seperti apa? Betul nggak Pak? Rukuknya, sujudnya, tahu jumlah rakaat sholat, ada maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Sholat itu ada takbir, ada ruku, ada sujud, dari mana coba? Kalau bukan dari hadis Nabi, betul nggak? Nggak mungkin kita dalam berislam ini hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Harus dua-duanya, Bapak. Dikomparasikan. Ya, kenapa? Karena hadis Nabi datang untuk menyempurnakan Al-Quran. Merinci ayat-ayat yang global, menjelaskan ayat-ayat yang mujmal, mengecualikan ayat-ayat yang umum, dan menambahkan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, termasuk dalam masalah makanan. Memang yang disebutkan oleh Al-Quran 5, cuma apakah selain yang 5 itu kemudian halal? Tidak, ada yang diharamkan. Nah kata para ulama, salah satunya apa? Keledai yang buat tunggangan itu. Dalilnya apa? Nah dalilnya itu adalah yang dijadikan oleh para ulama bahwa keledai itu haram berdasarkan suatu hadis, ya, riwayat Bukhari Muslim.
Apa Pak ceritanya itu? Anas bin Malik berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara munadian, suatu ketika menyuruh seorang untuk mengumumkan. Munadin itu memanggil, mengumumkan kepada sahabat yang hadir pada waktu itu, apa? Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Jadi ada seorang sahabat yang ditunjuk, sahabat, kau umumkan kepada para sahabat yang hadir, Allah dan Rasulnya telah melarang kalian untuk memakan daging keledai peliharaan. Kenapa? Fa innaha rijsun, karena keledai itu rijsun. Rijsun itu kotor, najis. Kotor, rijsun. Ya, bahkan karena rijsun itu, ya, pernah dengar kisah ketika sahabat Nabi disuruh oleh Nabi untuk mencari batu untuk istijmar. Istijmar itu bersuci dari buang air kecil dengan menggunakan batu ketika air gak ada. Jadi ceritanya ketika Nabi buang air kecil mau istinja, gak ada air. Kata Rasulullah, tolong sahabat carikan buatku 3 batu. Jadi menggunakan batu sebagai pengganti media air. Dulu belum ada tisu, belum ada yang lainnya, batu. Akhirnya sahabat itu mencari, dapat dua buah batu. Nyari yang ketiga nggak dapat. Nah, ketika nyari yang ketiga, nah, dia dapat 1 buah gundukan gitu. Mirip-mirip batu. Udah hitam, keras lagi. Diberikan sama Nabi. Yang 2 diambil, yang 1 dibuang. Nah, yang dibuang itu apa? Kotoran keledai yang sudah mengeras seperti batu itu. Kata Nabi, ya rijsun, ini najis, kotor, gak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, kenapa? Oh, karena memang binatangnya sendiri itu gak boleh dimakan gitu. Maka pada waktu itu, kenapa Nabi mengumumkan kepada para sahabat? Karena pada waktu itu para sahabat itu sedang memasak, mempersiapkan hidangan selepas terjadinya suatu peperangan, itu dalam perang Khaybar. Nah, lagi istirahat, para sahabat tuh lagi masak. Rasul tahu, oh ternyata para sahabat lagi masak apa? Daging keledai itu. Rasulullah langsung Pak menyuruh sahabat, umumkan, Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk makan daging keledai. Ketika itu pula setelah diumumkan, itu para sahabat nggak nunggu-nunggu, nggak nanya-nanya kenapa. Kan kalimatnya tegas, langsung dibuang, dituangkan, itu daging keledai itu dibuang, nggak dimakan. Ya. Dalam hadis yang lain, ini kalau hadis yang keempat, hadis Bukhari Muslim, ditegaskan lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang yauma Khaybar, di saat perang Khaybar. Perang Khaybar itu antara sahabat Nabi ketika mengusir orang Yahudi dari Khaybar. Khaybar itu sebuah kota di Madinah, subur, di mana di situ orang Yahudi menanam pohon kurma kan itu kan. Nah, hasilnya itu kan dibagi 2 karena mereka tinggal di kota Nabi. Nah, tapi karena ada pengkhianatan, nah, para orang-orang Yahudi kan diusir Pak, diusir itu, dan mereka itu meninggalkan Khaybar tanpa membawa apapun. Rumah mereka bakar, mereka hancurkan, mereka keluar dari Madinah dengan terhina. Ya. Kenapa? Karena mereka melakukan pengkhianatan, diusir oleh Nabi. Kan mereka terikat dengan perjanjian, silakan tinggal di Madinah tapi duduk aman nyaman, silakan beribadah tapi jangan ganggu umat Islam. Ini kan lahir sebuah lagu nasyid, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa yaud. Ingat orang Yahudi dalam peristiwa Khaybar, kalian dulu diusir, kalian terhina,
keluar dari Madinah tanpa membawa apapun. Sementara sekarang umat Nabi mereka aniaya gitu. Itu dalam nasib seperti itu. Wa azana fi luhumil khail. Tapi Nabi mengizinkan, membolehkan untuk makan daging kuda. Nah, kalau daging kuda boleh, Pak. Al-khail itu kuda. Kalau al-himar, keledai. Apa bedanya kuda sama keledai? Beda. Pernah makan daging kuda, Bapak Ibu? Belum pernah, saya juga. Memang ada sebagian orang yang nggak membolehkan kuda itu, memakruhkan. Karena alasannya apa? Ya, alasannya itu bahwa Allah itu ya dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat Allah wal khail wal bighal wal hamir litarkabuha wa zinah. Itu ayat berapa tuh? Ayat An-Nahl ayat 8. Bahwa kuda itu dan bighal itu adalah binatang anak perkawinan antara kuda dan keledai. Wal hamir dan keledai itu litarkabuha, binatang yang kalian tunggangi, wazinah dan sebagai perhiasan. Nah, karena disebutkan ini kalau begitu berarti kuda dan keledai itu buat apa? Ditunggangi, nggak boleh disembelih. Nah, sebagian ada berpendapat makruh. Tapi jumhur ulama boleh, khusus kuda. Ya. Di masyarakat Lombok, Bima dan sekitarnya binatang daging kuda itu sudah biasa. Kan di sana konon kan kuda itu sangat banyak ya kan Pak? Gitu. Oh, kita belum. Nah, ini yang pertama Pak. Jadi apa? Himar, keledai ya. Dan alhamdulillah sepertinya kalau di Indonesia saya belum pernah lihat, kecuali kebun binatang kali ya. Gak ada. Kalau kuda banyak. Ya. Kemudian yang kedua, nah, ya juzu aklu lahmil khail, adapun daging kuda boleh. Menurut jumhur Syafi'iyah wal Hanabilah, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, wa jamhurus sahabah, mayoritas para sahabat wa tabi'in, khusus kuda, sawaun kana arabian, baik kuda itu kuda Arab maupun kuda di luar Arab. Kuda kuningan ya. Kalau kuda Arab kan gede-gede, panjang-panjang, mahal-mahal Bapak Ibu. Kalau kuda Indonesia kan pendek-pendek kan gitu kan. Sama saja kata para ulama, boleh. Ya, khusus daging kuda. Kenapa? Karena dikuatkan dalam hadis Asma binti Abi Bakar. Asma itu berarti putri Abu Bakar. Dia berkata apa? Naharna ala ahdi Rasulillah farsan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Pernah suatu ketika kami memotong binatang pada hari nahar. Nahar itu kapan? Tanggal 10 itu Zulhijjah Bapak Ibu. Apa yang dipotong? Farsan, kuda. Saya baru baca Bapak Ibu tentang hadis ini. Kemarin ketika dalam bab apa Pak? Bab kurban kan nggak disebutkan ya? Yang disebutkan itu binatang yang disembelih di zaman Nabi apa? Al-ibil, unta, al-baqar, sapi, al-ma'iz, kambing, wal-do'an, domba. Tapi menurut sebuah riwayat pernah gitu kan. Tapi mungkin ini kasuistis sebabnya, tidak menjadi sesuatu yang sudah mayoritas waktu itu. Kata Asma binti Abi Bakar, kami di masa Rasulullah, berarti Rasulullah masih hidup Pak. Naharna, memotong apa? Farsan. Farsan itu kuda, faras. Fa'akalnahu wa nahnu bil Madinah. Maka kami pun makan dan kami tinggal di Madinah. Kota Madinah. Ya. Maka dari sinilah kemudian para ulama menjadi boleh makan. Hanya saja memang ada yang melarangnya, tapi melarang ini tidak termasuk dalam kategori haram seperti makan daging babi Pak, gitu kan. Larangannya itu cuma makruh saja. Makruh itu alasannya apa? Alasannya itu karena memang pada umumnya ya itu
kuda di zaman Nabi itu memang bukan khusus sebagai binatang untuk digunakan sebagai kebutuhan konsumtif, tapi lebih banyak digunakan sebagai alat transportasi pada masanya. Nah, alasannya tuh, oh kalau begitu, kalau dihalalkan, kalau kemudian diperbolehkan, misalkan ya, tanpa ada larangan, itu nanti bagaimana alat transportasi jadi gak ada kan itu Bapak Ibu. Alasannya itu gitu Bapak Ibu. Makanya ada yang makruh. Tapi prinsipnya boleh. Kalau makruh kan boleh sebenarnya, betul nggak Pak? Hanya saja apa? Lebih baik jangan. Alasannya apa? Alasannya adalah bahwa kuda itu pada masanya itu kendaraan yang memang diperuntukkan buat ditunggangi sebagai alat transportasi. Alasan seperti itu. Tapi prinsipnya boleh. Ya, boleh. Itu Pak. Jadi apa? Keledai. Yang kedua ya, berdasarkan hadis Nabi. Apa? Kullu dzinabin minas siba. Setiap binatang yang binatang itu dinabin bertaring, dan asiba itu buas. Naluri binatang itu, nalurinya aslinya itu adalah menyerang menerkam, dan biasanya yang menyerang menerkam itu bertaring, betul kan Pak? Lalu berarti binatang apa? Gak disebutkan. Karena kalau disebutkan terlalu banyak yang bertaring. Apa saja Pak? Anjing, betul kan Pak? Apalagi Pak? Singa, macan, ular bertaring nggak? Bertaring. Buaya bertaring nggak Pak? Bertaring kan itu kan Pak? Yang nalurinya asiba. Kalau buaya darat nggak bertaring, tapi lebih bahaya daripada buaya laut, gitu kan itu kan? Jadi kullu dzinabin minas siba haramun. Anjing tuh masuk dalam kategori ini Bapak Ibu. Keharamannya, apalagi anjing kan najis. Air liurnya, betul Bapak Ibu. Macan. Ya. Kata siapa? Nabi. Kata Nabi, lihat, ini hadis riwayat Muslim Bukhari. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu dzinabin minasiba fa aqluhu haramun. Setiap binatang yang bertaring dari binatang yang buas menerkam nalurinya itu, maka memakan dagingnya haram. Ya. Haram. Nah, jadi Bapak Nabiullah cari saja, enggak disebutkan di sini. Oh, dia bertaring. Ini nalurinya menerkam, menyerang, nggak bersahabat dengan manusia. Nalurinya ya Bapak Ibu. Walaupun kemudian bisa jadi jinak setelah dilatih, tetap saja sebenarnya nalurinya itu apa? Menerkam. Ya, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kemudian, apalagi? Yang ketiga, kullu dzi makhlabin minat thair. Setiap burung, ini sekarang burung unggas ya. Kalau tadi kan binatang yang berkaki 4 tuh. Sekarang burung. Hukum asal itu burung itu boleh, Pak. Burung pipit, burung merpati, ya kan? Tapi ada burung yang itu tidak boleh. Apa? Di makhlabin. Binatang yang menyambar. Menerkam. Cara untuk memangsanya itu dengan cara menyambar. Berarti kakinya mencengkram. Binatang apa? Burung apa Pak? Elang. Kemudian burung gagak, ya. Kemudian ada burung satu lagi, burung kalau ngambil ikan itu nyambar seperti itu. Nah itu nggak boleh. Kata siapa? Nabi. Kullu naha an kulli dzi makhlabin minat thair. Nabi melarang setiap binatang burung unggas yang dia itu menerkam, menerjang dan menyambar. Nah, cari saja binatang seperti itu, burung nggak boleh. Selain itu boleh. Ya, burung pipit, burung beo menerkam nggak Pak? Tapi mahal sayang katanya kalau diambil dagingnya kan itu kan, karena mahalnya itu karena bicaranya gitu kan. Tapi kalau dia makan yang enggak menerkam itu hal. Bisa Pak ya? Nah, jadi itu berdasarkan lisan Nabi. Ada gak yang lainnya? Masih ada Pak, masih banyak. Ya, ini baru disebutkan berapa? 3 ya.
Tiga yang disebutkan oleh Nabi. Satu, keledai peliharaan. Yang kedua, binatang yang bertaring dan menyambar, menerkam. Dan yang ketiga, burung yang menyambar. Ya, baik Bapak Allah. Ini saja dulu yang kita bahas. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita terkait dengan masalah makanan dan minuman yang boleh dan yang tidak boleh. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Demikian yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Buaya darat. Kegiatan kemarin aku lihat status ngaji di mana? Di mana? Kemarin aku buat apa? Kali kadang lihat Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal Hayya 'alal falah.
Allahumma